Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ahmad Suryo Diningrat Huta Barat, channel. Adapun kajian kita hari ini adalah menyambut kedatangan kejayaan Nusantara. Bismillah. Oke, dari judulnya sudah kita memahami, sudah kita mengetahui dengan jelas menyambut kedatangan kejayaan Nusantara. Kenapa saya katakan seperti ini? Berdasarkan ramalan Joyoboyo, berdasarkan ramalan Ronggo Warsito, berdasarkan Unggah Suliwangi, dan juga beberapa hadis ya di Bukhari Muslim, Tarmiji, Darda, beberapa parawi hadis juga telah mengutarakan tentang kedatangan Al-Mahdi. Oke. Beberapa tanda-tanda alam yang kita lihat saat ini adalah gempa di mana-mana, banjir di mana-mana, huru-hara di mana-mana. Keadaan saat ini bukan saja di Indonesia, bahkan dunia. Memang kalau kita lihat ini hanya sekedar ramalan atau yang namanya kita bilang prediksi orang-orang dahulu. Tapi jangan salah, prediksi orang-orang dahulu itu bukan dengan nafsu, bukan dengan keinginan syahwatnya mereka, tetapi berdasarkan ilham atau namanya wangsit. Jadi perlu kita cermati, perlu kita bahas, dan perlu kita ketahui bahwasanya masanya akan tiba. Ini sudah di penghujung akhir tahun kembar, yaitu 2020. Ini menandakan akan segera terwujud apa yang menjadi harapan masyarakat, perubahan-perubahan ke depannya akan lebih baik, akan lebih sejahtera, dan tidak ada lagi yang namanya kemiskinan. Saya meyakini karena saya di sini berbicara berdasarkan pengalaman, yaitu pengalaman spiritual saya. Saya mendapat berita, mendapatkan satu pengetahuan yang mana dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga ini benar, kalaupun tidak harapan kita lah. Oke, sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, saya mengutarakan ini bukan maksud gimana ataupun memiliki satu bentuk misi, yaitu ataupun kepentingan daripada pribadi saya, tidak ada. Saya hanya menyampaikan supaya sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada mengetahui. Karena ini sudah di ujung akhir tahun, dan di ujung ini kita akan sama-sama berdoa untuk harapan nusa bangsa kita. Karena apa? Karena jika negara tersebut makmur, jika harapan kita itu orang-orang yang kita tunggu itu hadir, maka semoga penderitaan kita selama ini yang kita rasakan akan segera sirna. Di mana nanti infak sedekah itu tidak akan lagi ada manfaatnya. Karena nanti sudah sejahtera, bahkan mungkin nanti masyarakat akan berlomba-lomba
untuk berinfak, untuk bersedekah, untuk membangun masjid. Jadi tidak ada lagi yang namanya nanti sumbangan. Seperti masjid, ya kan, di pinggir jalan meminta sumbangan, itu tidak ada. Karena selama ini mindset kita itu seperti itu. Tetapi nanti ke depannya ini sudah tidak ada lagi. Bahwasanya memang Allah itu maha kaya, kekayaannya antara langit dan bumi tiada batas. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, saya mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya, baik ahli spiritual, ahli metafisika, torikat yang berada di jalannya, baik torikat apapun itu, baik itu tarikat yang dari internasional maupun nasional, saya mengajak orang-orang al-hikmah, masyarakat umum, siapapun itu yang berada di Indonesia dan orang-orang Indonesia yang berada di luar negeri, saya mengajak. Mari sama-sama kita berdoa di akhir tahun ini, semoga harapan dan cita-cita kita untuk bangsa dan negara kita ini lebih baik, perekonomian kita baik, pemimpin-pemimpin yang amanah, yang tidak ingkar janjinya, semoga akan dimunculkan, semoga kita ke depannya akan menjadi lebih baik. Oke, sahabat-sahabat Nusantara, jangan lupa tanda-tanda alam itu semua telah terbukti, tinggal tanda-tanda alam yang mungkin yang besar yang akan terjadi kita tidak tahu. Semoga kalau itu pun terjadi, saudara-saudara kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini sudah peperangan antara hak dan batil, peperangan antara energi positif dan energi negatif maksud saya. Ini akan berubah di mana nanti yang tadinya tidak terkenal ya, tadinya dia tidak seorang siapa-siapa, nanti akan menjadi terkenal. Dan nantinya orang-orang yang merasa hebat itu nanti akan kembali tidak menjadi orang apa-apa. Dan orang-orangnya juga nanti di luar prediksi semua gitu. Bahkan keadaannya, situasinya, bangsanya, nanti semua akan berubah drastis. Semoga juga nanti orang-orang yang kita harap itu siapapun dia yang bergelar Al-Mahdi, bergelar Satrio Piningit, Ratu Adil, ya kan, Sisini Wahyu ataupun namanya Bocah Angon, ya kan, ataupun kita katakan dia seorang Pandito, ya kan, ya itulah dia. Dia itu 3 dalam 1, 1 dalam 3. Jadi mereka ini tidak terpisahkan satu sama lainnya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang ada di seluruh Nusantara, jadi cobalah kita renungkan, kita pikirkan, tidak ada lagi namanya kita pertikaian, tidak ada lagi namanya itu perdebatan, tidak ada lagi yang namanya keegoan. Mari kita satukan frekuensi menuju jalan yang terbaik. Kita doakan semoga beliau muncul, kita doakan semoga beliau itu ke permukaan untuk kepentingan orang banyak. Jika dikatakan saya tahu, saya pun tidak tahu, hanya firasat saja, hanya pengalaman spiritual saya saja, dan saya menginformasikan ke dalam YouTube channel saya ini adalah untuk tujuannya baik, untuk kemakmuran kita semua. Agar ke depannya nanti menyongsong daripada tahun yang akan datang jauh lebih baik. Di mana kemiskinan akan lenyap, di mana penderitaan akan lenyap, di mana kesusahan itu akan musnah, kita akan menjadi sejahtera, kita akan menjadi orang-orang yang baik, ya, bukan menjadi orang-orang yang tidak baik. Kan itu memang harapan kita semua. Kadang-kadang kita menyampaikan ini pastilah ada orang yang suka dan juga ada orang yang tidak suka. Itu biasa. Tetapi kalau ditanya hati mereka, pasti mereka juga akan bertanya ke dalam hati yang paling dalam, apa yang saya katakan ini memang benar adanya. Dan kita menginginkan kebaikan bagi nusa, bangsa, dan juga agama kita tentunya yang ada di Indonesia. Karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi tetap satu jua. Berbagai macam ragam tapi tetap satu jua.
Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, sahabat-sahabatku yang ahli spiritual, ya kan, dimanapun berada, maka saya mengajak, menghimbau, titip salam doa buat bangsa negara kita ini agar tetap aman, nyaman, persatuan kita tetap solid, karena doa itu adalah senjata, bahkan lebih hebat daripada nuklir, itu kenyataannya. Maka kita pergunakan doa kita ini untuk kemakmuran daripada bangsa dan negara kita. Agar kelak ke depannya kita ya kan bisa merasakan, apalagi yang namanya nanti anak cucu kita. Kita menciptakan sejarah atau mengikuti sejarah atau bagian dari sejarah tersebut. Kita juga yang akan menentukannya, sahabat-sahabat Nusantara. Jadi saya memberanikan diri, saya menghimbau kepada sahabat-sahabat, ya kan, baik ahli torikat, tuan syekh, tuan guru dimanapun berada, ya kan, jika memang berkepentingan kita untuk bersama di Indonesia ini, saya menitipkan doa kepada kalian semua, doakanlah bangsa, negara, dan agama kita yang berbagai macam ragam ini, adat budayanya menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Jangan sampai dipecah belah oleh orang-orang kepentingan elit politik, kepentingan daripada pribadi, ya kan? Kepentingan-kepentingan hanya segelintir orang yang ingin menguasai NKRI kita. Sahabat-sahabat Nusantara dimanapun berada, berpegang eratlah kita, karena saya merasakan akan ada tanda-tanda kebaikan di akhir tahun ini, tetapi juga di akhir tahun ini bersamaan juga dengan tanda-tanda yang luar biasa, yaitu akan terjadi ya kan beberapa mungkin ya kan bencana alam di Indonesia kita ini. Harapan saya, kita berdoa semoga kita itu selamat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jangan sampai kita lengah, tetap eling lan waspada, tetap kita beribadah di tengah malam, berdoa bersama-sama. Bukan berarti apa yang saya katakan ini pasti, tidak. Ini hanya firasat, ini hanya sekedar apa ya, saya bilang itu tentang pengalaman spiritual saya yang tergerak hari ini ingin saya menyampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Jangan sampai urusan dunia ini ya kan membuat kita itu terlupakan, terlalaikan daripada kita menghadap daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita lupa bersyukur, sampai lupa kita itu mengucapkan ribuan terima kasih atas nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan sampai kita itu menjadi manusia yang ingkar dan kita tidak bisa mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Janganlah kita menjadi orang-orang yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak diberikan kepada kita. Pribadi, ya kan, keluarga, masyarakat, nusa, bangsa, tentunya agama kita. Jadi saya menghimbau, jadi saya mengajak kepada sahabat seluruhnya berpegang erat, berdoalah menurut kepercayaan, keyakinan kita masing-masing. Yang saudara-saudara saya yang muslim, mari kita berdoa juga. Semoga apa yang kita harapkan selama ini ya kan terwujud, tercapai. Sehingga penderitaan masyarakat kita di Indonesia ini segera akan sirna. Saya bukan siapa-siapa dan saya juga orang bodoh yang berani mengutarakan ini. Bukan berarti saya lebih pintar daripada teman-teman, sahabat-sahabat yang ahli spiritual, ahli agama, bukan. Saya hanya menyampaikan saja, mengajak, ya kan, supaya kita ini bergandengan tangan, jangan sampai kita dipecah belah sehingga nanti menghambat daripada apa yang kita harapkan. Jadi jika ditanya saya itu tahu, saya tidak tahu. Jika ditanya kenapa saya memberitahukan seperti ini hanya pengalaman, firasat daripada spiritual saya. Jika memang ini saya salah, kepada Allah saya mohon ampun. Kepada sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, saya mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat, semoga hati dan pikiran sahabat-sahabat
mengerti maksud dan tujuan saya ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.